Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Raihan Ramadan. Saya berasal dari kelas 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran change. Sesuai dengan modul yang diberikan, inilah prosedur yang saya akan jalankan nantinya. Nah, langsung saja kita buka SMP case. Dan untuk konfigurasinya, di memory organization kita menggunakan SMP, number of processor kita menggunakan 1, topic protokolnya kita menggunakan MESI, bus bit ratio-nya kita menggunakan random. Oke kan saja. Untuk memory dan cache-nya, di word bytes-nya kita menggunakan 32. Sebagai awalan kita menggunakan word by blocks-nya adalah 8. Nah, untuk memory size-nya kita menggunakan 2 MB. Oke kan saja. Dan untuk cache size-nya kita menggunakan 4 KB. Dan untuk mapping-nya kita menggunakan fully associative, dan resmen polisinya adalah LRU. Oke kan saja. Nah, yang terakhir adalah trace filenya kita menggunakan NASA 7. Centangkan saja. Oke kan. Nah, untuk kita mengetahui berapa hasil hit message-nya, kita buka di view evaluation di case-nya. Oke. Complete, execute. Nah, di sini kita mendapatkan hasil miss rate-nya yaitu 26,092%. Nah, selanjutnya kita buka kembali memorinya. Selanjutnya kita mengubah word by blocks-nya yaitu 16. Blocks in main memorinya kita menggunakan 4096. Oke kan saja. Untuk case-nya kita menggunakan cache-nya yaitu 4 KB. Oke kan saja. So view evaluation case. Oke. Dan stop. Execute. Oke. Nah, di sini hasil message-nya adalah 16.065%. Nah, untuk selanjutnya kembali lagi kepada main memory, kita ubah word by blocks-nya yaitu 32. Kita okekan saja. Kembali kepada case size-nya kita awali dengan 4. Okekan saja. Langsung kita execute kembali. Nah, di sini didapatkan hasil hit yang didapatkan dari miss rate-nya yaitu 10.512. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke main memorinya. Kita ubah word by blocks-nya yaitu 64. Klikkan saja cache-nya. Kita ingin mencari cases-nya yaitu adalah 32. Oke kan? Langsung ke case-nya execute. Oke.
Nah, di sini kita dapatkan hasil misreadnya yaitu 6.253%. Nah, untuk selanjutnya kita ingin mencari wordpad box-nya yaitu 1024. Oke kan? Jadi case-nya kita ingin mencari case size-nya adalah 32. Oke kan saja. Case. Oke. Complete. Execute. Yes. Okay. Nah, di sini kita mendapatkan hasil misreadnya yaitu 2156%. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran case. Soal pertama, apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok untuk berbagai ukuran case? Mengapa? Nah, sini saya akan menjawabnya yaitu tingkat misread bervariasi tergantung pada konfigurasi kata per bloknya dan pada ukuran case-nya. Secara umum, tingkat misread lebih rendah dengan kata per bloknya yang lebih besar dan ukuran case yang lebih besar. Hal ini karena kata per blok yang lebih besar memungkinkan lebih banyak data disimpan dalam suatu baris case, sehingga mengurangi kemungkinan akses memori utama. Ukuran case yang lebih besar juga memungkinkan lebih banyak data disimpan secara keseluruhan, sehingga mengurangi kemungkinan akses memori utama. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah pollution point muncul dalam percobaan ini? Apakah pengaruh pollution point terhadap bertambah atau berkurangnya misread seiring dengan bertambahnya ukuran case? Jelaskan. Nah, yang pertama, dalam percobaan simulasi ini yang saya jelaskan tadi, pollution point tidak muncul karena beberapa alasan. Yang pertama, arsitektur case sepenuhnya asosiatif. Arsitektur case yang digunakan adalah sepenuhnya asosiatif, yang berarti tidak ada batasan ruang case untuk setiap set data. Hal ini berbeda dengan arsitektur case directory atau set asosiatif, di mana data dapat diusir dari case berdasarkan setnya. Nah, untuk selanjutnya, alasan yang kedua adalah penggantian LRU. Kebijakan penggantian yang digunakan adalah LRU atau Less Recently Used, yang berarti data yang paling lama tidak diakses dikeluarkan dari cache saat ruang penuh. Kebijakan ini membantu mencegah data yang tidak relevan tetap berada di cache dan mencemari ruang cache, sehingga mengurangi kemungkinan pollution point. Nah, meskipun pollution point tidak muncul dalam simulasi ini, ukuran cache masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap misread. Secara umum, misread berkurang dengan bertambahnya ukuran cache. Hal ini karena cache yang lebih besar dapat menyimpan lebih banyak data, sehingga meningkatkan kemungkinan data yang dibutuhkan sudah dimuat dalam cache dan tidak perlu diakses dari memori utama yang lebih lambat. Selanjutnya, pada ukuran blok berapa misread
meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut misrate meningkat. Misrate meningkat pada ukuran blok 512 bytes dan 1024 bytes karena kombinasi konflik cache, lokalitas data, dan ukuran cache. Ukuran blok yang besar meningkatkan kemungkinan konflik cache, terutama pada cache kecil dan program dengan lokalitas data rendah. Lokalitas data yang memiliki pool akses data yang tersebar di seluruh memori. Dengan ukuran blok yang besar, dalam blok cache mungkin berisi data yang tidak saling terkait, sehingga meningkatkan misrate. Hal ini karena data yang dibutuhkan oleh program mungkin tidak termuat dalam suatu blok cache, dan banyak blok cache yang perlu diakses untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, selanjutnya soal yang terakhir, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap misrate? Jelaskan. Nah, pengaruh ukuran blok terhadap blok ukuran blok menentukan jumlah data yang dapat disimpan dalam satu blok. Nah, pengaruh untuk blok terhadap misrate adalah akses data yang tidak ditemukan dalam cache. Misrate yang lebih tinggi berarti lebih banyak data yang perlu diakses dari memori utama yang lebih lambat, yang dapat memperlambat kinerja sistem. Ukuran blok yang lebih besar dapat meningkatkan misrate pada program dengan lokalitas data rendah, karena data yang diakses mungkin tersebar di banyak blok. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2 tentang replacement policy. Berikut adalah prosedur yang tertera pada modulnya. Nah, langsung saja kita kembali ke SMP case-nya. Kita kembali ke konfigurasi. Sini kita tetap menggunakan memory organization SMP. Nomor prosesornya 1, Snoopy protokol MSI, arbitration-nya adalah random. Kita okekan saja. Nah, untuk word bytes-nya kita menggunakan 16, dan word by blocks-nya kita juga menggunakan 16, dan block size-nya adalah 32 bytes. Blocks in memory-nya adalah 8192. Okekan saja. Nah, untuk block in cache-nya di sini kita menggunakan 128 dengan cache size-nya yaitu adalah 4 KB. Untuk mappingnya di sini saya akan menggunakan set asosiatif dengan cache sets-nya yaitu adalah 16. Dan saya akan mencoba dengan menggunakan replacement policy yaitu adalah vivo. Dan untuk trace file-nya saya ingin mencoba mdljd. Jangan lupa centangkan. Oke kan. So, kita execute. Nah, di sini
hasil proses tadi kita mendapatkan misrate-nya yaitu 15,095%. Nah, baiklah, di sini saya akan mengganti kembali konfigurasi case-nya. Saya ingin menggunakan LFU dan trace file-nya kita menggunakan SWM. Jangan lupa centangkan dan oke. So, kita run, langsung kita execute kembali. Di sini kita dapatkan hasil misrate-nya yaitu 19,860%. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang tertera pada modul. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan berdasarkan pada modul pada nomor soal 2. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dari replacement polisi? Bagaimanakah kegunaan atau pengaruhnya terhadap kinerja sistem, dan jelaskan. Replacement polisi dalam konteks case mengacu pada aturan yang menentukan blok mana yang harus dikeluarkan dari case ketika ada permintaan untuk menyimpan blok baru. Ketika case penuh dan ada permintaan untuk menyimpan data baru, keputusan harus diambil tentang blok mana yang harus dikeluarkan untuk memberikan ruang bagi blok yang baru. Kebijakan penggantian case memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja sistem, terutama pada misrate. Dampak utama kebijakan penggantian case terhadap kinerja sistem. Yang pertama, misrate. Kebijakan yang efektif dapat meminimalkan misrate dengan menjaga data yang paling relevan di case. Hal ini meningkatkan kinerja sistem karena data yang dibutuhkan program lebih mungkin ditemukan dalam case, sehingga akses data menjadi lebih cepat. Yang kedua, waktu akses memori. Misrate yang tinggi meningkatkan waktu akses memori karena data yang tidak ditemukan dalam case harus dimuat dari memori utama yang lebih lambat. Hal ini dapat memperlambat kinerja program dan sistem secara keseluruhan. Pertanyaan yang kedua, secara umum, manakah replacement polisi dengan misrate terbaik dan mana yang paling buruk? Langsung saja saya jawab. Replacement polisi dengan misrate yang terbaik adalah LRU. Kebijakan ini efektif untuk program dengan lokalitas data yang tinggi, karena data yang paling lama tidak diakses kemungkinan besar tidak lagi dibutuhkan. Yang kedua adalah LFU. Kebijakan ini efektif untuk program yang mengakses data tertentu dengan sangat sering, tapi kurang efektif untuk program yang mengakses banyak data yang berbeda. Nah, sedangkan replacement polisi dengan misrate yang terburuk, yang pertama adalah random atau acak. Kebijakan ini tidak
mempertimbangkan pola akses data dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menghapus data yang masih dibutuhkan. Yang kedua adalah FIFO, first in atau first out, first in first out. Kebijakan ini sederhana dan mudah diterapkan, tetapi dapat kurang efektif untuk program dengan pola akses data yang tidak teratur. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan berdasarkan model yang telah saya tampilkan tadi. Jika ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.